Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang tercinta, saya senang sekali berada di suatu ruang di mana ruang ini masih sangat asri, ada pohon, ada suara burung, ada matahari yang sebentar lagi akan turun karena akan segera datang waktu senja. Itu menandakan bahwa sebenarnya alam ini masih bekerja dengan baik, tentunya ya. Kita masih menikmati apa yang menjadi keinginan kita untuk misalnya menghirup udara yang baik, mendengar suara yang baik. Meski ada sedikit kebisingan karena ini adalah kota, tapi di taman ini kita bisa mengambil sebuah kenyamanan misalnya gitu ya, dari hawa yang sejuk, dari pohon-pohon yang ada dan suara-suara burung yang berkicau. Nah, saya pingin ya teman-teman kita menelaah sebuah pandangan tentang ekofeminis. Saya kira teman-teman sudah tahu bahwa ekofeminis itu kan ada bicara soal ekologi di satu sisi dan feminis di sisi yang lainnya. Ketika kita bicara soal ekofeminis, tentunya kita tidak lepas bicara soal perempuan dan lingkungan kayak gitu ya. Jadi perempuan dan lingkungan itu sebenarnya kalau secara spiritual dia nggak bisa lepas. Tanah yang kita pijak itu tidak bisa lepas, karena di mana makam kita berada atau tempat kedudukan kita berada, disitulah nilai spiritual perempuan itu lahir. Kenapa dia lahir? Karena secara nature atau secara alami, perempuan itu memiliki apa yang disebut dengan nilai keperawatan, nilai caring ya. Jadi nilai itu semua adalah sebuah nilai yang akumulasinya pada perempuan. Tapi perempuan dalam bingkai besar politik ekologi atau politik lingkungan itu ada dalam sebuah kerangka ya yang kecil, karena disebut sebagai others. Apa itu others? Yang lainnya. Perempuan itu others. Terus ada juga yang others human. Jadi dia bukan saja perempuan, tapi juga human lainnya yang mungkin dia vulnerable di dalam status masyarakat kita. Vulnerable atau rentan karena posisinya yang miskin, dia tidak bisa mengakses sumber daya alam. Kemudian vulnerable karena dia adalah lansia misalnya, atau dia vulnerable karena dia other human yang tidak dihitung. Bukan saja tidak bisa akses, tapi tidak dihitung. Nah, ini dalam kerangka besar dari politik ekologi. Nah, kemudian ada juga posisi yang non-human nature, atau bukan human, tapi dia sebagai nature. Ada burung, ada hutan, ada pohon. Yang semua ini sangat cenderung bisa dieksploitasi. Kayak gitu. Jadi other human nature dan non-human nature-nya sendiri adalah 3 komponen yang masuk dalam grup yang disebut unjustified dominated group. Adalah grup yang didominasi oleh kekuatan besar yang ada dalam kerangka ekologi politik. Ekologi politik itu sesungguhnya gini ya, dia bisa berkekuatan yang sangat baik karena bisa melahirkan sebuah kebijakan besar untuk sebuah konservasi. Tapi kecenderungannya adalah bahwa konservasi itu tidak didukung oleh pembangunan yang mengarah pada keinginan untuk menguasai kayak gitu. Jadi keseluruhan pembangunan di muka bumi ini dikuasai oleh semangat eksploitatif kayak gitu ya. Jadi seluruh bingkai kehidupan kita di dunia menggunakan alam untuk dieksploitasi. Atas nama apa? Atas nama industri, atas nama apa? Atas nama pangan, atas nama apa? Atas nama energi dan lainnya kayak gitu. Nah, ini semua masuk dalam kerangka besar yang di kelompok tadi itu, 3 kelompok yang saya sebutkan tadi dalam kerangka ekofeminis itu didominasi atau dikuasai oleh penguasa ini. Lalu ekofeminis datang
memberikan sebuah pikiran baru. Jangan percaya sama nilai-nilai teknologi kayak gitu, nilai-nilai yang dihasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jangan percaya pada sebuah kerangka yang berkeinginan untuk mengeksploitasi alam untuk kepentingan manusia. Itu jangan percaya kayak gitu. Nah, itu semua ada dalam kerangka pikiran yang lahir dari seorang filsafat, scholar, dan juga aktivis. Nah, saya sebutlah 2 nama, misalnya yang mencuat sebagai tokoh ekofeminis, misalnya Karen J. Warren, yang tadi membuat grup-grup yang saya sebutkan pertama, dan ada yang kedua yang berasal dari selatan, yang kita sama tahu bersama dan kita sangat bangga karena dia berasal dari selatan, itu Vandana Shiva. Shiva ini sebenarnya seorang fisikawan, orang yang ahli dalam ilmu fisika, bahkan nuklir, bahkan biomedik itu dia sangat menguasai kayak gitu ya. Tapi kemudian dia banting setir, beralih menuju ke menjadi aktivis. Karena apa? Karena dia sangat pusing dengan kelakuan-kelakuan para eksploitatif ini. Nah, inilah yang tadi kita bilang dalam sebuah kerangka besar yang coba dikoreksi oleh ekofeminis, bahwa alam itu bukan untuk dieksploitasi, tapi alam itu digunakan sebaik-baiknya untuk kebutuhan manusia. Nah, makanya saya suka sekali dengan kata basta itu. Basta itu kayak kalau dalam bahasa Inggris enough ya, cukup. Jadi kalau kita mencukupkan sebuah kerja itu dalam kerangka kita mau makan, kita cukup aja untuk makan kita, tidak berlebihan menjadikan makanan itu sebagai industri, itu sebenarnya cukup untuk kita di dunia ini makan. Karena begitu dia menjadi sebuah industri, dia masuk dalam pasar kapitalis, maka disitulah eksploitasi terjadi, disitulah muncul nilai-nilai yang disebut dengan nilai pasar, yang itu kecenderungannya efektif dan efisien, diarahkan pada keuntungan sebesar-besarnya, tanpa membuat apa yang harusnya menjadi keuntungan dirinya itu disisihkan untuk sebuah perbaikan lingkungan. Itu nggak ada sama sekali. Bahkan para kapitalis ini memperkaya diri untuk melakukan tindakan-tindakan yang merusak lingkungan kayak gitu. Jadi inilah yang bagi ekofeminis itu perlu dikoreksi besar-besaran. Mulai dari mana? Mulai dari pemikiran. Jadi dari pikiran itu sudah dilihat bahwa sebenarnya salah nih Barat ini memberikan sebuah kerangka bahwa developmentalis itu, atau yang disebut dengan development atau pembangunan, itu adalah sebuah kemajuan, higher modernity kayak gitu. Itu salah. Itu sebenarnya hal yang di luar sebenarnya oleh ekofeminisme itu di luar kajian yang sesungguhnya. Karena sebenarnya saat kita bicara sungai, kita tidak bicara soal teknologi yang menghadirkan banyak bendungan di situ, lalu kemudian sungainya dikonsentrasikan untuk sebuah irigasi, lalu dibangun teknologi di atasnya. Tapi sungai adalah sebuah nilai yang di situ ada budayanya, ada nilai sosiologisnya, ada nilai yang kita sebut dengan sustainable ekologi, yang kita harus jaga karena itu milik komunal, dan juga bukan milik generasi hari ini aja, tapi generasi yang akan datang, ada 30-60 tahun yang akan datang. Ketika kita melihat pohon misalnya yang terkonsentrasi dalam satu kawasan, kita sebutlah itu hutan, juga tidak bisa dengan serta-merta kita bilang itu bisa saya eksploitasi atau itu saya bisa gunakan untuk kepentingan bersama, tidak. Atau kita buka untuk menjadi sebuah lahan yang untuk keperluan konsumsi. Enggak begitu cara pandangnya. Karena itu adalah cara-cara pandang yang eksploitatif, karena itu higher modernity yang dicari. Tapi higher modernity itu terbungkus dalam nilai-nilai kapitalisme yang itu untuk memperoleh keuntungan pada segelintir orang. Nggak banyak kapitalis di dunia ini, tapi menguasai hampir seluruh lingkungan hidup di seluruh dunia. Seperti tadi yang kita sudah cerita ya, soal 2 orang yang mengusung nilai-nilai ekofeminis ini.
Yang satu tadi saya sudah ungkapkan, seorang filsuf namanya Karen J. Warren, dan yang satunya lagi seorang aktivis yang bernama Vandana Shiva. Nah, Vandana Shiva inilah yang menandai gerakan ekofeminis dari selatan. Nah, kenapa Vandana Shiva itu menandai? Karena Vandana Shiva itu berkampanye dengan sangat intens dan menuliskan hampir seluruh apa yang didapatkannya di lapangan. Nah, di mana di tahun 70-an ekofeminis itu menemukan dua formula. Formula yang pertama itu hilangnya kepercayaan pada pengetahuan teknologi, pembangunan, kritik hijau ya, yang disebut dengan kritik hijau itu terhadap industrialisasi barat. Tadi kita sudah cerita di mana industrialisasi barat itu dengan sangat eksploitatif mengubah banyak industri menjadi kebutuhan manusia kayak gitu ya. Entah itu pangan, energi dan lain sebagainya untuk keperluan manusia kayak gitu. Dan itu tentunya tidak main-main juga karena mereka membutuhkan riset yang panjang untuk sampai ke situ dan menghasilkan produk-produk yang sangat diminati oleh manusia. Yang pada saat itu memang kita kenal ya lagi baby booming. Kenapa baby booming? Karena di saat Perang Dunia Kedua banyak yang mati dan disitulah penduduk dunia itu ingin mengembangbiakan diri dan terjadilah kebutuhan konsumsi yang besar-besaran kayak gitu. Diiringi dengan kebutuhan-kebutuhan manusia lainnya yang akhirnya sangat konsumtif kayak gitu ya. Bukan hanya untuk kebutuhan pangan semata, tapi juga kebutuhan kosmetik dan kehidupan sehari-hari, mulai dia bangun sampai tidur kembali. Itu semua ada dalam seluruh kehidupannya. Semakin banyak dipromosikan oleh para kapitalis melalui advertisingnya, yang memperlihatkan bagaimana kehidupan modern menghadirkan artifisial lingkungan ya, artifisial yang ada di alam, hadir di rumah kita kayak gitu ya. Itu sebenarnya semakin tumbuh industri di mana-mana. Seperti misalnya bagaimana suara-suara burung dihadirkan di dalam rumah kita, sejuknya pohon dihadirkan di rumah kita, terus hawa yang enak dihadirkan di rumah kita. Semua itu artifisial. Tapi kemudian itu hadir di dalam rumah kita, di dalam seolah-olah kita itu ada dalam satu taman, ada dalam satu hutan, tapi itu ternyata hadir di rumah kita. Itu kerja industri yang kayak gitu. Itu dipromosikan dengan sangat hebat oleh para apa ya? Bukan hanya kapitalis, tapi memang orang yang mengusung ilmu pengetahuan dan teknologi kayak gitulah kira-kira. Nah, inilah kritik pertama ketika ekofeminis tahun 70 itu menemukan dua formula. Nah, formula yang kedua, di mana perempuan itu merasa kami ini sebenarnya secara feminis liberal sudah masuk dalam apa ya, dalam kesempatan kayak gitu ya, kesempatan untuk memperoleh kerja, belajar, kami mau menjadi pemimpin di dunia politik, itu sudah ada kesempatan itu. Tapi kemudian kenapa ya patriarki itu terus-terus memimpin kayak gitu ya? Maskulinitas itu terus-terus memimpin di negeri ini. Kami itu ada di mana posisinya? Udahlah, kita lawan aja yang dengan namanya maternity. Tapi kemudian kalau maternity itu dia menawarkan satu formula yang bukan yang kalau misalnya patriarki itu dengan daya rusaknya akan lingkungan, maka maternity daya rawatnya akan lingkungan kayak gitu. Konservasi usungannya kayak gitu ya. Jadi ini semua adalah sebuah perawatan, pengasuhan, pelestarian ekologi itu yang diusung oleh maternity yang ada di awal lahirnya ekofeminis kayak gitu ya. Jadi kelahiran ekofeminis itu tidak terlepas juga dengan kelahiran baik feminis liberal, radikal, kemudian Marxis sosialis, itu tidak lepas juga. Jadi itu semua yang kemudian dibungkus oleh para scholar yang menjadi tonggak dari atau yang menjadi pemikir dari ekofeminis ini untuk bekerja. Nah, misalnya Vandana Shiva ini seorang feminis yang saya sebut tadi, dia berasal dari selatan karena berasal dari India. Banyak bersentuhan dengan petani dan mulai melihat bibit itu sebenarnya kenapa ya harus bibit itu jadi satu. Kalau kita di Indonesia itu
ada yang kita sebut dengan revolusi hijau di tahun 69. Bibit-bibit itu yang banyak jumlahnya di Indonesia itu kok menjadi satu bibit beras yang disebut beras insinyur pada saat itu. Padahal itu tipenya IR ya, yang diteliti di IPB, di mana bibit ini membutuhkan pupuk dan membutuhkan air supaya bisa dipanen 3 kali dalam setahun, bahkan 4 kali dalam setahun. Gitulah promosinya seperti itu. Jadi inilah yang melahirkan industri pertanian kita. Nah, itu yang kita kenal dengan istilah revolusi hijau. Revolusi hijau ini yang paling tidak disukai oleh Vandana Shiva. Karena bagi Vandana Shiva itu menghilangkan nilai yang namanya diversitas. Diversitas itu keragaman bibit, keragaman tumbuhan. Kenapa tumbuhan itu harus menjadi monokultur? Kenapa tumbuh-tumbuhan di misalnya di puncak itu harus diganti dengan eukaliptus atau hanya dengan pohon pinus atau hanya dengan pohon karet? Itu yang bagi Vandana Shiva, ayo deh mikir ulang nih soal bagaimana itu sebenarnya kita itu tidak boleh pikiran kita itu juga ikut monokultur. Jadi kalau Vandana Shiva itu bilang monoculture of mind. Jadi monoculture of mind itu pikiran kita yang dijajah terlebih dahulu sebelum kita melakukan aksi untuk melakukan monokultur kayak gitu. Jadi penghilangan diversitas yang menjadi yang menjadi titik tekan utama dari Vandana Shiva. Nah, bagi Vandana Shiva inilah kenyataan model pembangunan kita hari ini. Pembangunan kita diarahkan pada tadi yang saya sebut higher modernity, atau kita sebut dengan pembangunan ekonomi dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Di mana ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan monokultur dan menghilangkan diversifikasi ini mengorbankan perempuan yang sebenarnya secara subsisten itu misalnya gini, dia perempuan itu menanam padi, kemudian padi itu dimakan untuk keperluan sehari-hari. Itu namanya subsisten. Nah, itu menghilangkan nilai-nilai yang sebenarnya perempuan itu secara subsisten sudah itu dihasilkan kayak gitu ya. Nah, itu kenapa dia hilangkan? Karena sebenarnya kembali lagi ke tadi paradigma soal cara pemikiran atau cara pandang orang soal industri yang digerakkan. Pada saat industri digerakkan, asumsi Barat melihat bahwa miskin itu perlu pertumbuhan. Kalau kita miskin, itu karena nggak ada pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu perlu ada produksi, perlu ada yang namanya komoditas. Tapi komoditas itu apa? Untuk apa? Kayak gitu. Untuk berlebih-lebihan, untuk menjadi sisa yang sebenarnya tidak akan dipakai lagi di dunia, bahkan berlebihan diproduksi oleh industrialisasi kita. Nah, yang berlebihan ini sebenarnya dia tidak hanya melahirkan produk yang berlebih, tetapi juga tadi yang saya bilang monoculture of mind, culture-nya kita tuh berubah dari culture yang tadinya kita cukup, yang saya bilang tadi basta, itu kita cukup dengan makan sehari 3 kali itu kita cukup. Tapi kita itu masuk pada perangkap bahwa sebenarnya kita itu masih butuh makanan tambahan, butuh teh dalam kemasan, butuh roti dalam kemasan, butuh makanan-makanan cemilan dalam kemasan, dan sesuatu yang dalam kemasan yang sifatnya instan kayak gitu. Nah, ini semua yang sebenarnya yang menurut pandangan yang higher modernity itu ini sebenarnya solusi, tapi sebenarnya nggak solusi bagi lingkungan hidup kita yang tadi yang saya bilang. Nah, pada perempuan yang kehilangan subsistem misalnya, dampaknya pada ekonomi perempuan karena dia menghilangkan, karena perempuan itu hidup pada diversifikasi. Misalnya diversitasnya. Dia masuk ke dalam hutan mencari sesuatu. Dia tidak menebang atau apapun. Tapi yang dilakukan adalah memungut. Yang jatuh misalnya kelapa yang diambil untuk minyaknya untuk konsumsi keluarga atau diambil untuk apa kayak gitu. Yang jatuh misalnya melinjo yang diambil untuk sayur kayak gitu. Nah, inilah peristiwa memungut inilah yang dilakukan oleh perempuan yang sebenarnya itu karena adanya diversitas atau berbagai macam tumbuhan yang ada di dalam hutan.
Nah, kita lihat di perairan bagaimana, sama saja. Di perairan pun begitu. Ketika berbagai biota laut yang hadir di pesisir atau di pantai, perempuan itu datang hanya ke pinggir pantai untuk mencari untuk makan, dan ia menemukan, kan dia akan mencoba-coba, oh ini enak dimakan, ini kayaknya nggak beracun, oh ini bisa saya konsumsi, kayak begitu. Nah, itu semua diversitas yang sesungguhnya akan hilang ketika itu semua menjadi industri ya, masuk dalam kemasan, dikalengkan dan lain sebagainya. Inilah yang bagi Vandana Shiva perlu dikoreksi. Nah, pemikiran Vandana Shiva ini disertai juga dengan pemikiran Karen J. Warren yang juga melihat itu. Tadi Karen J. Warren tidak hanya menghantar kita pada pengelompokan grup-grup yang other human nature dan nature-nya non-human nature-nya, lalu melahirkan yang grup yang disebut unjustified dominated group itu, tapi juga Karen J. Warren ini melihat bahwa sebenarnya ekofeminis ini dapat memutus mata rantai sebuah lingkaran di mana sebenarnya konsep patriarki atau frameworknya patriarki itu soal lingkungan itu adalah dengan menjajah cara berpikir kita. Cara berpikir kita itu dibiarkan untuk modern, untuk tidak mempercaya hal-hal yang sifatnya tradisional. Ketika kita sakit, berobatnya ke dokter, bukan ke dukun, kayak gitu. Nah, itu cara penjajahan pikiran sebenarnya, bukan cara penjajahan karena itu beliefnya kita kan percaya pada nilai tradisi kita ya. Kalau kita sakit, kita ke dukun misalnya, atau kita ke alternatif pengobatan lain selain dokter. Nah, tapi itu kemudian caranya adalah menjajah atau mendominasi bahasa kayak gitu ya. Jadi bahasa-bahasa yang digunakan adalah bahasa-bahasa yang kelihatannya modern, kelihatannya terpelajar kayak gitu. Beda dengan bahasa-bahasa yang sehingga ada pengkategorian anak terminal karena bahasanya bahasa gaul terminal kayak gitu. Anak elit karena bahasanya, apalagi anak selatan kayak gitu ya, yang mencampur-campurkan misalnya bahasa lain dengan satu bahasa dengan bahasa lainnya. Ini kemudian melahirkan yang namanya behavior domination. Nah, behavior domination itu atau dia melahirkan dominasi yang membuat kita itu menjadi bersikap dominatif. Nah, tapi sesungguhnya itu apa ya? Sesungguhnya itu mungkin dari pengalaman kita menjadi kelompok yang bekas penjajahan yang kita biasa sebut postkolonial kayak gitu ya. Kemudian Karen J. Warren itu juga bilang sebenarnya ini adalah bukan keteraturan hidup. Makanya ekofeminis datang untuk melakukan penyeimbang di dalam sebuah pemaknaan alam kayak gitu ya, di mana ekofeminis itu dapat memutus mata rantai lingkaran yang tadi saya sebutkan, kemudian meneruskan pembangunan yang dari kekuatan atau kemampuan kita untuk menolak, lalu kemudian kita melakukan perawatan kayak gitu. Itu semua adalah alternatif pilihan bagaimana Karen J. Warren itu pandangannya ya sangat kuat dan melihat bahwa patriarki itu adalah sebuah sistem yang sebenarnya tidak sehat sama sekali kayak gitu, karena akan melahirkan penjajahan, cara berpikir, kemudian dominasi bahasa dan lain sebagainya. Makanya kalau dalam gerakan feminis atau yang terkhusus pada ekofeminis itu banyak sekali alternatif yang ditawarkan. Misalnya kembali ke spiritualitas. Misalnya alam itu sebenarnya menyimpan banyak nilai spiritualitas yang saya bilang tadi. Ketika saya misalnya ada dalam suatu mata air, saya sangat mempercaya air itu akan memberi saya kehidupan, bukan saja untuk saya tapi generasi akan datang. Maka belief saya atau keyakinan saya itu ya saya harus pertahankan dengan mempertahankan air yang ada. Nah, cara saya menjaga spiritualitas saya adalah dengan cara saya menjaga air itu tentunya. Ketika ada yang mau merebut mata air itu, berarti saya harus berjuang untuk mempertahankannya. Nah, seperti itu. Pola defense saya bisa lakukan, tapi bukan saja bertahan, tapi juga bisa juga melawan ketika ada yang mau merebut, begitu. Saya kira itu sifat alamiah manusia yang sebenarnya dimiliki oleh manusia juga sebenarnya.
cuma tidak bekerja karena kita terlalu kuat didominasi oleh mulai cara berpikir sampai cara bersikap, karena kita hidup dalam sebuah nilai dominasi kayak gitu. Nah, inilah yang bagi perempuan yang dalam sudut pandang ekofeminis itu berkontribusi banyak pada lingkungan. Kedua, perempuan itu banyak juga berkontribusi pada pemutusan mata rantai makanan. Misalnya, ketika dia memilih untuk menjadi vegetarian, berarti kita tidak usah terlalu jauh memakai energi untuk membuat hewan-hewan yang kita makan itu berkembang biak. Tapi kita cukup putus hanya sampai pada rantai makanan, kita makan tumbuhan dan selesai. Nah, jadi sebenarnya vegetarian bukan sebenarnya hanya sebuah pola hidup ya, tapi juga cara feminis itu bekerja kayak gitu ya, bekerja dalam sebuah bingkai gerakan dalam melakukan perawatan alam dengan memotong terlalu banyak energi yang habis ketika yang kita makan adalah daging kayak gitu, atau adalah ayam dan seterusnya. Nah, ada lagi satu, bahwa gerakan yang dulu di tahun 2000 disebut New Age atau gerakan baru ya dalam spiritualitas kita itu mengajak kita perempuan itu untuk well-being. Well-being itu adalah nilai kesentosaan. Sentosa dalam artian dia tidak sekedar melakukan konservasi pada alam, tapi dia menyadari bahwa sebenarnya alam itu akan memberikan pemulihan bagi dia. Makanya istilah seperti self-care, meditasi, itu sangat diusung oleh kawan-kawan gerakan lingkungan. Karena di dalam kesentosaan itu ada sebuah nilai yang sebenarnya kita bisa ada pada kesadaran hakiki kita. Apa itu kesadaran hakiki? Oke, ketika kita misalnya memetik bunga saja, kita sudah menyadari bahwa apa yang saya petik ini apakah akan merusak sebuah mata rantai atau tidak. Kemudian pada saat saya makan, akan saya sadari bahwa apakah yang saya makan ini, apakah saya pakai makan hanya untuk bertahan hidup atau untuk sebuah gaya atau sebuah nilai apa kayak gitu. Nah, ini semua yang sebenarnya oleh teman-teman ekofeminis atau teman-teman gerakan perempuan itu mulai mencoba, ayo kita melakukan ini semua dengan kesadaran kritis kita. Kalau misalnya makan cukup dengan 3 kali sehari, ya sudah cukup. Kita tidak perlu makan yang konsumsinya berlebihan, karena itu akan ada industri yang dibalik itu akan bekerja kayak begitu, dan tidak melakukan perawatan pada bumi yang kita sudah cerita tadi, bahwa nilai-nilai kapital yang dikejar oleh sebuah perusahaan pabrik itu tidak akan menggantikan atau memberi kompensasi apapun pada perbaikan alam kayak gitu. Itu tidak ada sama sekali, tetapi kita yang sedikit-sedikit inilah yang melakukannya. Kemudian gerakan seperti perempuan yang melakukan ekoprint kayak gitu ya, itu sebenarnya alternatif pakaian dengan menggunakan motif yang berasal dari alam lalu dikembalikan ke alam, karena itu pasti ada limbah buangannya tetapi dia tidak merusak. Atau misalnya ibu-ibu kita yang menenun di NTT, di NTB, di Bali, dimanapun berada di belahan Nusantara ini, yang masih menggunakan bahan baku dari alam karena akan dibuang kembali ke alam, itu adalah sebuah gerakan penyelamatan lingkungan. Pada pola konsumsi kita sudah lihat tadi, tidak melakukan konsumsi yang berlebihan. Pada pakaian juga tidak melakukan hal-hal yang merusak. Nah, inilah semua yang menjadi sebuah gerakan perempuan yang kalau misalnya dibungkus sebagai sebuah gerakan masif mungkin tidak juga, tapi itu gerakannya itu selalu ada dan kontinu ada dan sustain adanya kayak gitu. Jadi ini yang menjaga sustain gerakan dengan sustainnya lingkungan hidup ini adalah sebuah kesamaan. Nah, inilah yang penting direcogniting atau dikembali ya, connecting, jadi direconnecting antara kehidupan manusia modern dengan alam yang membutuhkan konservasi kayak gitu. Nah, saya mengajak pada teman-teman semua untuk mari kita kembali berpikir
bahwa sebenarnya ekofeminis itu tidak susah-susah amat. Tidak usah berangkat dari sebuah pemikiran yang kita tolak misalnya. Tidak usah juga berangkat pada ada diversifikasi atau ada nilai-nilai diversitas yang diseragamkan. Tapi yang perlu kita lakukan, apa yang kita bisa kerjakan hari ini. Kalau misalnya kita sudah terlanjur menggunakan barang-barang yang seperti skincare kita, memang kita harus gunakan ya, karena untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita, ya tidak apa-apa. Tapi tidak berlebihan dan tidak menumpuk itu menjadi satu, karena dengan kita beli terlalu banyak, berarti kita akan membuat pasar kapitalis itu membutuhkan demand ya, atau kebutuhannya itu akan terus-terus ada kayak gitu. Kalau mereka terus-terus ada, maka industri itu akan terus-terus berproduksi. Maka alam ini kapan bernafasnya kayak gitu ya. Nah, inilah semua yang menjadi alternatif dari gerakan yang kita bisa ciptakan. Banyak sekali sebenarnya gerakan lain yang perempuan bisa hadirkan. Dalam nilai spiritual misalnya, kita itu perlu bisa juga menghadirkan nilai-nilai spiritual yang masih menjadi sisa-sisa tradisional di masa lalu misalnya, yang kita gali kembali, kemudian tidak sepenuhnya mungkin kita bisa pakai di kehidupan modern ini, tetapi mungkin bisa kita pakai untuk separuh dari kehidupan kita, atau mungkin melihat kehidupan kita yang mana yang cocok kayak begitu. Misalnya menjadikan gerakan minimalis ya. Minimalis itu punya baju hanya 5 pasang, atau punya perangkat dapur hanya 2 pasang, atau apapun yang namanya gerakan itu yang kita mau ciptakan adalah untuk sebuah konservasi atau untuk penyelamatan lingkungan, apapun namanya, itu sebenarnya adalah sebuah berangkat dari sebuah keyakinan kita bahwa alam ini masih penting kita jaga, karena bumi kita hanya satu, tidak ada duanya. Tidak mungkin kita mencari alternatif bumi lain, karena belum ada hal yang tempat atau planet lain yang bisa menampung kita selain bumi yang namanya bumi ini. Jadi untuk itu yang ada aja kita sebenarnya sudah harus rawat, dan kita harus kontribusikan apa yang bisa kita kontribusikan. Jadi daya rawat yang dimiliki perempuan, kembali lagi bahwa daya rawat yang dimiliki perempuan itu harus balik lagi. Kita harus melakukan perawatan yang semaksimal mungkin untuk sebuah perbaikan dalam kehidupan kita. Jadi apa yang menjadi paradigma dari kehidupan ini perlu kita telaah kembali. Mari kita lihat ketika kita misalnya di bulan puasa ini misalnya, karena kita momentum Ramadan, kita itu cenderung untuk menggunakan seluruh seluruh sumber daya yang kita miliki untuk, saya nggak tahu yang namanya apakah itu charity atau itu adalah sebagai sumbangan, tapi kita kecenderungan kita menghabiskan seluruh sumber daya kita itu di 1 bulan ini, pada makanan, pada pembagian apapun yang saya lihat itu menjadi sampah, itu benar-benar seharusnya kita hindari. Kenapa kita tidak berpikir kembali melihat bahwa sebenarnya cukuplah dengan kita berpuasa, maka kita juga bisa berpuasa untuk tidak melakukan hal-hal yang berlebihan seperti itu. Teman-teman, sekali lagi saya kembali bahwa ekofeminis itu lahir dari sebuah gerakan ekologi dan gerakan feminis, di mana perempuan itu kembali menyadari bahwa sebenarnya alam itu kalau tidak diberikan nilai, itu dia tidak akan baik dengan sendirinya. Ketika COVID misalnya semua shutdown, dan kemudian shutdown ini membuat seluruhnya pulih dengan sendirinya, itu hanya adalah peristiwa langka yang akan terulang mungkin 100-200 tahun yang akan datang. Tidak akan begitu, karena kita pasca COVID itu traveling di mana-mana, harga tiket meningkat, itu karena semua orang akan bepergian. Nah, sekarang mari kita lihat bahwa apakah momen dari COVID, momen dari Ramadan itu bisa memberikan pemaknaan pada kita bahwa nilai-nilai
pada penyelamatan lingkungan adalah sebuah nilai yang teramat penting kita lakukan. Nah, kembali lagi bahwa perempuan memang harus punya alternatif gerakan selain gerakan politik semata yang praktis sifatnya. Tapi gerakan politik lingkungan itu juga menjadi keharusan perempuan untuk sebagai pionir, karena kita ada dalam satu perubahan iklim yang sangat besar yang kita harus hadapi, harus adaptasi, harus mitigasi, dan kita harus punya daya lenting untuk itu. Daya lenting kita apa? Adalah pola survival kita untuk bertahan hidup di sisa-sisa energi bumi yang masih ada. Mari kita ciptakan energi bumi yang baik, energi bumi yang bersih, dan energi yang misalnya tidak tampak oleh fisik, tapi dia ada dengan membawa energi positif yang berasal dari dalam diri kita untuk sebuah penyelamatan lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.